warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandrina Kumalasari, mahasiswa dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang diagnostik dan remediasi kesulitan belajar dari mata kuliah pembelajaran dan praktikum sains di SD yang diampu oleh Bapak Yosi Gumala, SPD, MPD. Pengertian diagnosis kesulitan belajar. Yang pertama, menurut Sunarta menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesulitan belajar adalah kesulitan yang dialami oleh siswa dalam kegiatan belajarnya, sehingga berakibat prestasi belajarnya rendah dan perubahan tingkah laku yang terjadi tidak sesuai dengan partisipasi yang diperoleh sebagaimana teman-teman kelasnya. Sementara itu, Siti Mardianti dan kawan-kawan menganggap kesulitan belajar sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Hambatan tersebut mungkin disadari atau tidak disadari oleh bersangkutan, mungkin bersifat psikologis, sosiologis, ataupun fisiologis dalam proses belajarnya. Selanjutnya, ada ciri kesulitan belajar. Adapun ciri-ciri kesulitan belajar yang dialami oleh siswa seperti berikut ini. Yang pertama, gangguan persepsi visual. Misalnya, sulit membedakan kanan dan kiri, dan sering tertinggal huruf dalam menulis. Yang kedua, ada gangguan persepsi auditori. Misalnya, sulit membedakan bunyi dan sulit memahami perintah, terutama perintah yang diberikan dalam jumlah banyak dan kalimatnya yang panjang. Yang ketiga, gangguan bahasa. Misalnya, sulit menangkap dan memahami kalimat yang dikatakan kepadanya dan sulit mengatakan apa yang sedang ada di pikirannya. Yang keempat, gangguan persepsi motorik. Misalnya, kesulitan motorik halus, atau bisa disebut sulit mewarnai, menggunting, melipat, menempel, menulis rapi, dan memotong. Selanjutnya ada hiperaktivitas. Misalnya berpindah-pindah dari satu tugas ke tugas berikutnya tanpa menyelesaikan terlebih dahulu, dan suka mengontrol aktivitas motorik dan selalu bergerak atau menggerakkan sesuatu. Dan yang terakhir ada kacau atau distractibility. Misalnya tidak dapat membedakan stimulus yang penting dan tidak penting, dan tidak teratur karena tidak memiliki urutan-urutan dalam proses berpikir. Selanjutnya ada latar belakang timbulnya kesulitan belajar. Menurut Burton, sebagaimana dikutip oleh Abin SM, seperti berikut ini. Yang pertama, ada faktor internal, terdapat ada faktor kejiwaan dan faktor kejasmanian. Jadi faktor internal ini berasal dari dalam diri individu atau siswa itu sendiri. Faktor internal ini tuh kayak inteligensi siswa, minat belajar siswa, kesehatan siswa, dan gizi siswa. Yang kedua ada faktor eksternal. Itu juga terdapat ada faktor instrumental dan faktor lingkungan. Jadi faktor eksternal ini berasal dari luar diri individu seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, tempat sebaya, serta fasilitas belajar, baik itu di sekolah maupun di rumah. Selanjutnya ada tujuan pelaksanaan kegiatan diagnosis kesulitan belajar. Ada siswa. Yang pertama, siswa memperbaiki kesalahannya. Yang kedua, siswa dapat menguasai pelajaran dengan baik. Dan yang ketiga, siswa dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Selanjutnya ada guru. Yang pertama, guru mengetahui kelemahan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, guru dapat memperbaiki kelemahannya tersebut. Dan yang ketiga, guru dapat memberikan layanan yang optimal kepada siswa sesuai dengan keadaan dari siswa. Perkembangannya siswa dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya ada upaya mengatasi kesulitan belajar yang dialami siswa. Yang pertama ada mengidentifikasi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, mengidentifikasi jenis kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Yang ketiga, mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kesulitan belajar pada peserta didik tersebut.
Selanjutnya yang keempat, memberikan tindak lanjut bagaimana hasil yang didapatkan setelah diberikan bantuan. Yang kelima, melaksanakan pemberian bantuan kepada peserta didik dengan memberikan pelajaran tambahan kepada peserta didik. Dan yang keenam, merencanakan suatu tindakan bantuan yang dibutuhkan oleh peserta didik berdasarkan hasil pengungkapan faktor penyebab kesulitan belajar tersebut. Kemudian ada pengertian remediasi kesulitan belajar. Remediasi merupakan kegiatan bantuan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa berdasarkan hasil diagnosis yang sudah dilakukan. Dalam hal kegiatan pembelajaran, kegiatan remediasi ini dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk memperbaiki pembelajaran yang kurang berhasil. Selanjutnya, pentingnya pengajaran remedial. Yang pertama, dalam proses pembelajaran tidak semua anak didik mencapai hasil belajar sesuai dengan kemampuannya. Jadi, dalam setiap pembelajaran pasti ada anak yang mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, adanya kesulitan belajar anak berarti belum tercapai perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar. Dan yang ketiga, untuk mengatasi kesulitan belajar diperlukan teknik bimbingan belajar, salah satu diantaranya pengajaran remedial. Selanjutnya ada tujuan pengajaran remedial. Jadi, untuk membantu anak mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Secara khusus, tujuan pengajaran remedial membantu anak yang mengalami kesulitan belajar agar mencapai prestasi belajar yang diharapkan melalui penyembuhan atau perbaikan dalam aspek kepribadian atau dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya ada pendekatan pengajaran remedial. Yang pertama, pendekatan kuratif. Ada pengulangan, pengayaan dan penguatan, dan ada percepatan. Yang kedua ada pendekatan preventif. Ada kelompok belajar homogen, pelayanan individual, pengajaran kelas khusus, dan pendekatan pengembangan. Selanjutnya ada metode pembelajaran remedial. Yang pertama metode pemberian tugas, kedua metode diskusi, ketiga metode tanya jawab, keempat metode kerja kelompok, kelima metode tutor sebaya, dan yang terakhir metode pengajaran individual. Sekian presentasi tentang diagnostik dan remediasi kesulitan belajar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.